Mari kita selesaikan perdebatan klasik di kalangan penggemar militer, Indonesia versus Malaysia. Siapa yang lebih kuat? Kedua negara ini punya akar budaya yang dalam dan sejarah yang bergejolak. Tapi kalau bicara soal kekuatan militer, angka-angka ini menceritakan kisah yang menarik. Pertama, personel. Indonesia jelas lebih unggul di sini. Dengan sekitar 400.000 pasukan aktif, ditambah 400.000 lagi di cadangan, dan 250.000 paramiliter, kekuatan mereka jauh melampaui Malaysia. Malaysia memiliki sekitar 112.000 personel aktif, didukung 51.600 cadangan dan 100.000 paramiliter. Dalam pertarungan langsung, Indonesia bisa mengerahkan lebih banyak pasukan di darat. Tidak ada keraguan. Sekarang, mari kita bicara uang. Anggaran pertahanan. Indonesia menghabiskan 440 miliar untuk pertahanan, hampir 2 kali lipat dari 27,5 miliar milik Malaysia. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, Malaysia mengalokasikan sekitar 0,9% dari PDB-nya untuk pertahanan, sedikit lebih banyak dari 0,7% milik Indonesia. Jadi, meskipun Indonesia mengeluarkan lebih banyak dalam angka mentah, Malaysia justru bisa mendapatkan hasil yang lebih efisien. Oke, bagaimana dengan Angkatan Udara? Angkatan Udara Indonesia lebih besar dan lebih beragam. Kita bicara 459 pesawat militer, 42 jet tempur, 34 pesawat serang, dan lebih dari 200 helikopter. Malaysia, sebagai perbandingan, punya 135 pesawat, termasuk 26 jet tempur dan 45 helikopter. Ini memberi Indonesia keunggulan yang jelas dalam operasi udara, baik untuk pertahanan maupun daya serang. Beralih ke darat. Di sini, dominasi Indonesia sulit diabaikan, 31 tank dan lebih dari 20.000 kendaraan lapis baja. Malaysia, hanya 48 tank dan sekitar 12.500 kendaraan lapis baja. Selain itu, Indonesia memiliki gudang artileri dan peluncur roket yang lebih besar. Jika kedua negara ini pernah berhadapan dalam perang darat konvensional, angka-angka saja akan sangat menguntungkan Indonesia. Tapi jangan lupakan laut. Terutama penting bagi negara-negara dengan garis pantai yang luas. Angkatan Laut Indonesia adalah kekuatan besar di Asia Tenggara, mengoperasikan 31 kapal perang, termasuk 4 kapal selam, 7 fregat, dan 25 korvet. Angkatan Laut Malaysia jauh lebih kecil, 100 kapal perang, 2 kapal selam, dan 2 fregat. Mengingat garis pantai Indonesia yang sangat luas, kekuatan Angkatan Laut ini sangat penting untuk mengamankan perairannya dan memproyeksikan kekuatan di tingkat regional. Jadi, bagaimana semua ini dibandingkan secara global? Menurut peringkat Global Firepower 2025, Indonesia berada di posisi ke-13 secara global, dengan indeks kekuatan 0,257, semakin rendah, semakin baik. Sementara itu, Malaysia berada di posisi ke-42 dengan indeks 0,249. Angka-angka ini tidak bohong, Indonesia adalah kekuatan militer yang lebih besar. Singkatnya, Indonesia unggul di hampir setiap kategori utama, mulai dari personel hingga perangkat keras dan anggaran. Tapi Malaysia tidak kalah bersaing, pengeluarannya efisien, dan mereka terus melakukan modernisasi. Saat kedua negara berinvestasi dalam militer mereka, Asia Tenggara tetap menjadi salah satu wilayah yang paling dinamis dan tidak terduga di peta dunia. Jadi, siapa yang lebih kuat? Data mendukung Indonesia, tetapi kedua negara ini adalah kekuatan yang tidak ingin diremehkan.